Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Kembali lagi ya teman-teman kepada podcast kita Political Talk, yang mana ini adalah podcast pertama kita. Kali ini kita kedatangan seorang tamu besar, undangan yang udah kita tunggu-tunggu dari kapan tahu, dari waktu yang lama, yaitu mari kita sambutin dia, Bang Theo Rizkuwo. Iya, terima kasih nih sama aja nih. Aduh, diundang lagi nih ke sini. Ya, biar ada uang jajan kan Bang. Aduh. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, Bang Theo ini adalah Menteri Sosial Politik tahun 2021 ya Bang. 2021 2022. Ya. Jadi kebetulan pada saat itu saya masih staf ya. Iya, masih staf. Sekarang saya udah punya jabatan ya. Sekarang Jadi buat teman-teman, Bang Theo ini menteri pada zaman saya atau zaman masa waktu saya masih jadi staf. Oh, kesibukannya apa nih Bang Theo? ya, alhamdulillah sekarang masih menjadi mahasiswa Oh, akhir yang mahasiswa. ngurus skripsi gitu kan. Sama mungkin ya tipis-tipis lagi kerja juga. Oh, kerja sambilan. Iya. Oh, skripsi aman lah, ada revisi-revisian dari dosen-dosen. Ya, revisi pasti ada. Ada. Cuma ya lanjut lah kan kita Lancar. bermain dengan halus gitu. Iya, politiknya lah. Oh, karena mantan sospol ya, langsung main politik. Ya gitu lah, dikit-dikit lah. Ketemu dosen bawa martabak gitu kan. Nah iya dong, ya kita iming-iming dikit lah. Dosen pembimbingnya enak nggak sih di ini apa? Enak ya? Ya alhamdulillah enak sih. Alhamdulillah. Soalnya gua ngedengar dari berapa abang-abangan banyak dosen pembimbing yang nggak enak gitu Bang. Ya itu baik lagi gimana siasatnya sih. Oh iya. Jadi semoga lah mungkin bisa lancar lah ya Bang. Berharap, saya juga berharap banget nih abang bisa cepat lulus gitu. Amin. Ya gue juga pengen sih, pengen sih. sih. Langsung nikah kali ya. Gaskan udah ini. Oke, jadi karena abang diundang di nama podcast ini Political Talk, Bang. Jadi kita itu berbicara tentang political talk. Ya, jadi kita bercengkrama masalah politika. Simpelnya kita akan sebagai mahasiswa yang mana kita ini adalah pelopor intelektual, orang-orang berpikir. Masih kampus itu dikenal dengan forum berpikir ya. Iya. Makanya salah satu yang perlu kita pikirkan adalah tentang berpolitik. Nah, tapi kira-kira menurut abang nih ya Bang, definisi politik itu apa sih Bang? Ini kalau secara definisi ya. Ah. Definisi itu kalau secara arti katanya politik itu dari bahasa Arab ya. Kalau dari secara bahasa Arab itu artinya siasat. Siasat artinya itu siasat. Siasatnya ada sesuatu hal yang kepentingan gitu. Terus juga kan kalau itu ada bahasa lainnya secara dari Yunani itu politika. Ya, politika itu sama. Artinya juga untuk apa yang berkaitan tentang negara sih sebenarnya. sesuatu Juga yang kan berkaitan dengan negara. teori klasik yang menurut gue ini menjadi suatu hal yang bagus ya, di definisi yang gue ambil gitu kan dari teori klasiknya Aristoteles. Itu politik itu adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mencapai atau mewujudkan suatu kebaikan bersama. Jadi ada suatu kepentingan yang Untuk kebaikan bersama. Tapi kalau kita bahas tentang definisi politik itu yang abang bilang tadi, kebaikan bersama, cuma kan kita nggak bisa bilang semua politik itu baik. Jadi gimana Bang? Iya, ini tergantung ya, karena kan politik itu kan tentang kepentingan sebenarnya. Kalau menurut gue ya, Kepentingan ya? Ada kepentingan karena ada sesuatu hal yang ingin dicapai. Jadi ada banyak cara. Mungkin kalau kita biasanya melihatnya banyak cara ini kotor gitu, yang sering dilihat. Iya benar sih benar. Di framing itu adalah yang hal buruknya. Sebenarnya politik itu ada baiknya juga, terutama di dunia kampus juga kan ada pasti politik. Politik itu kan di kehidupan melekat. Jadi baik lagi siapa yang menggunakan ibarat politik. Iya. Politik itu adalah pisau bermata dua sih sebenarnya. Oh iya. Tergantung baik buruk itu tergantung siapa yang memegang pisaunya gitu ya. Iya, siapa yang memainkannya. Berarti ya seperti yang abang bilang kan, ke politik itu menentukan kepentingan ya, tergantung sekarang kepentingan kita baik atau enggak ya. Nah itu baik lagi. Dan kembali itu yang menilai itu ya masyarakat, karena demokratis ya. Kan kita kan hidupnya kan di masyarakat yang demokrasi. Nah kalau untuk definisi politik di kampus itu gimana? Itu kan tadi arti luas, ini politik di kampus, cara
kita kerucutkan di kampus gitu Kalau gimana? secara di kampus itu ada suatu tata cara yang digunakan atau sebuah kebijakan yang mengandung kepemimpinan untuk mengatur suatu apa segala hal yang ada berkaitan di wilayah pendidikan, terutama di kampus ya. Kampus ya, sama. Jadi kan ada aturan gitu kan, politik juga masuk ke sana gitu. Yang mungkin bisa disimpulkan itu kayak apa ya? Bisa dibilang tuh politik kampus itu adalah dimana kita tuh kepentingannya itu untuk apa dulu, untuk intelektual pasti kan. Intelektual dong pasti. Iya, jadi kepentingan itu secara intelektualnya gitu, yang ada berhubungan dengan kampus gitu. Kampus ya kampus mana dulu, kalau kita kan di stage ini berarti kan kampus stage ini. Iya benar sih. Secara juga kan pemuda atau mahasiswa itu adalah agent of change ya katanya ya. Katanya itu adalah gitu. Dan banyak orang bilang kan kalau misalnya kampus ini itu miniatur sebuah negara. Iya, miniatur. Makanya di sini kita mungkin kita belajar sebanyak-banyak tentang cara berpolitik gitu ya. Iya, tentang politik. Karena sebelum kita melangkah ke masyarakat mungkin kita perlu belajar nih apa aja nih, dan salah satu pelajaran yang kita dapat itu ya berpolitik di kampus. Walaupun sebenarnya ini mungkin nggak ada di dalam kelas ya mau diajarin ya. Secara teori belum tentu didapatkan Di dalam untuk kelas. terutama kampus kita ya. Yang basisnya itu ada ekonomi Islam. Iya. Itu jarang sekali kita temuin arti benar-benar politik, mengarah politik banget gitu kan. Ya kita mendapatkannya di luar itu. Mungkin maksud kita mungkin untuk arti berpolitik dapat cuma dengan budaya berpolitik yang karena setiap orang itu cara berpolitik berbeda-beda. Benar sih Bang, benar. Nah, mungkin tadi kan aku udah ngejelasin tuh bagaimana pendapat abang dari kacamata abang tentang politik di kampus dan definisinya gimana. Nah, ada nggak sih pengalaman abang selama berpolitik? Mungkin pernah calon jadi kader gitu atau caleg gitu? Banyak sih di sini. Paling menarik lah apa nih? Menarik menurut Yang gua, abang ingat nih, abang pernah ini adalah pengalaman berpolitik gue yang paling oke gitu. pengalaman gua itu pas gua membantu temen gua untuk pemira ketua BEM. Iya. Nah, Presban. Nah itu tuh suatu hal yang menurut gua tuh unik gitu, karena di situ gua bener-bener awalnya tuh cuma tahu teori, tapi di situ lo gue prakteknya gitu loh, dimana kita tuh ada punya kepentingan, ada suatu hal yang pengen kita capai, tapi ada aja gitu caranya, ada yang caranya kotor dengan cara menjatuhkan, framing segala macam. Itu benar-benar menurut gua pengalaman yang benar-benar ngebangun gua tuh, politik tuh ternyata seperti ini gitu loh. Dari teorinya tuh masuk gitu, tapi walaupun nggak semuanya itu sesuai, karena menurut gua praktek dengan teori belum tentu sama. Iya benar. Ada yang berbeda di ininya. Secara case-nya itu tapi sama gitu intinya. Nah itu tuh menurut gua pemira itu ada suatu hal yang dimana semua mahasiswa ya mungkin itu bisa merasakan atmosfer dari politik itu sendiri gitu. Karena ada beberapa calon yang mengajukan untuk menjadi ketua BEM ataupun ketua-ketua organisasi yang lainnya. Pasti kan ada kepentingan masing-masing. Ada tim sesnya juga. Ada yang mendukung dia. Nah secara jadi abang itu pada saat itu jadi tim ses. Jadi tapi abang ibarat di sinilah abang menerapkan teori itu ya. Iya, teorinya tuh gue terapin bener. Wah, gue langsung tahu kalau ini gini gitu. Secara memang dari kata teori itu ada teo gitu ya. Enggak gitu. Masuk enggak ya? Enggak dari kata teo gitu. Enggak ada teo jadi nama gue gitu. Enggak. Jadi teori-teori yang udah abang pelajarin selama berkecimpung di dunia politik, abang terapin lah ketika perwira itu. Iya. Makanya itu jadi satu hal yang sangat berpengalaman. Iya, menurut gue pengalaman banget sih gue dapat gitu. Kira-kira bang kemarin serangan fajar habis berapa tuh bang? Enggak ada ya? Jangan. Kita berusaha untuk bermain politik bersih ya. Lawan kita itu bermain politik. Nah, iya ini menarik ya. Mungkin ini nggak ada di dalam pertanyaan yang ini ya. Ini di luar konteks dari pertanyaan yang udah dikasih ke abang ya. Iya. Ini pertanyaan dari pribadi dari saya. Nah ini cara abang itu menghadapi orang-orang yang bermain kotor. Itu apa? Gimana cara abang melawan ini? Contoh nih, ada nih orang yang pakai money politik. Sedangkan kita kan di agama kita dilarang membayar money politik. Tapi kalau kita tidak membayar pakai money politik, kita kalah gitu sama dia. Kalau dia menang, tujuan dia jahat gitu. Tujuan kita baik. Bolehkah kita pakai money politik kita tuh gimana tuh pendapat? Kalau gue pribadi
itu kan money politik itu adalah suatu hal yang bisa diganti bungkusannya. Oh, maksudnya gimana tuh? Dengan memberikan hadiah ataupun framing ya. Kayak pada intinya kita juga punya siasat gitu. Kan kalau kata bahasa Arab kan bahasa Arabnya kan politik itu ada siasat kan, berarti karena siasat kan sesuatu hal tapi kita bungkus walaupun secara intinya itu sama tapi dengan akad yang berbeda. Kalau itu akadnya berbeda. Iya. Jadi bungkusannya itu beda. Kita membuat hal yang berbeda ketika dia menggunakan uang, kita jangan menggunakan uang juga. Kita coba gunakan Oke. Mungkin nextnya lebih luasnya di luar kamera lah ya. Ya itu karena yang sangat berbahaya kalau pinggir kita ya. Jadi tadi pengalaman berpolitik tadi di saat Perwira, abang jadi menang nggak sih dulu tim yang abang dukung? Terus yang abang dukung itu? Gua jujur ya kalah. Kalahnya gimana tuh? Kalahnya ya karena dari segi ini dijatuhkan secara pribadi gitu. Penyerang personal. Iya, caranya personal bukan lewat uang sih. Kalau lewat uang gue juga bisa gitu kan. Cuma ini secara personal yang menurut gua brandingnya tuh udah susah sih kalau Iya sih benar sih. Jadi kalah lah pada saat itu. Pada saat itu kalah dan malah gue diiming-imingi. Oh, jadi emang kambing hitam lah mungkin ya? Iya, gue malah yang diiniin. Sebenarnya tuh pengennya gue gitu. Dinaikkan, padahal gue nggak mau. Jadi gue minta ke temen gue, temen gue mau nih, dia yang mau naik. Oh, berarti lu pengen jadiinnya boneka lu nih? Enggak juga, kan? Ternyata dia punya kepentingan lebih baik nih dari gue nih. Iya. Gitu, makanya gue naikin. Ternyata malah personalnya tuh mengkambing hitamkan gue nih jadinya nih. Benar sih. Tapi kan dari tadi kan itu kan udah sesuai pengalaman abang tuh, abang udah merasakan jatuh bangunnya perpolitikan di kampus nih ya. Kayak tadi contoh abang diserang secara pribadi yang abang dukung. Padahal kalau kita logikakan itu ada satu hal yang tidak boleh ya dalam berpolitik, tidak boleh kan secara pribadi. Tapi dengan berbagai cara apapun mereka lakukan untuk melakukan kepentingan dia nih. Nah jadi saran dari abang nih, gimana sih sebenarnya tata cara berpolitik di kampus itu yang baik dan benar gitu? Pertama, ini kalau menurut gue membaginya ada 3 hal. Wah, ada 3 hal, apa tuh Bang? Pertama, kita harus tahu dulu nih makna dari politik ataupun konsep dasarnya gitu. Maksudnya kan konsep dasar itu kan sebenarnya gampangnya kita tuh harus paham gitu kan. Benar sih, iya. Paham dari arti politik itu sendiri, terus politik itu seperti apa sih gitu kan. Iya. Ya kita bisa ambil contohnya lewat Perwira. Ketika lo punya hak suara, tapi lo tidak menggunakannya. Kan? Berarti kan lo kan nggak tahu nih secara politik hak suara lo bisa dipakai nih sama orang lain untuk kepentingan orang lain. Iya. Kalau lo nggak pakai suara lo dengan bijak, itu kan ada pemahaman lo aja nggak tahu gitu kan. Tapi itu terjadi nggak sih? Masih banyak ya. Lingkungan kita masih banyak. Di lingkungan kita dan lingkungan luar, Bang. Luar pun juga ada. Mungkin itu udah rahasia umum lah ya. Iya. Sebenarnya kita juga tahu lah ya. Kayak lu bilang gue mau golput aja. Jadi gimana tadi tata cara itu, Bang? Iya, maksudnya pertama nih ya, kalau menurut gua pertama kita harus memahami tentang konsep dasar dari politik itu sendiri kan, terkait kayak mungkin orang-orang taunya politik itu kan negara, padahal sebenarnya itu lebih luas lagi gitu. Oh iya. Kan di politik itu ada kebijakan, ada juga kayak alokasi dari suatu hal yang kita lakukan gitu kan. Terus juga suara juga termasuk adalah salah satu contoh paling simpel suara dalam pemilihan itu juga adalah politik. Karena kan itu kan suatu persentase yang bisa mendukung orang untuk bisa memenangkan sebuah dari ini. Iya, pilihannya adalah. Terus yang kedua, ya kita harus bijak menggunakan politik itu sendiri dari argumen. Karena kan politik itu lebih seringnya menggunakan kata-kata, omongan, janji. Nah, itu kan suatu politik juga yang harus sebenarnya kita juga harus bijak gitu menggunakannya. Terus juga yang ketiga kita harus memfilter sih segala sesuatu informasi juga bisa menjadi suatu cara untuk menggunakan politik. Kalau kita nggak bisa memfilter, otomatis kita bisa menyebarkan kepada orang lain. Benar sih, apalagi kalau misalnya informasinya jelek ya. Nah, atau enggak hoax gitu. Kayak misalkan, wah saya gini, kayak gini. Iya. Terus karena lu nggak bisa memfilternya, jadi kelar Sebi namanya jelek gitu jadinya. Senjata bagi musuh. Iya, senjata musuh bagi musuh-musuh Sebi yang nggak suka dengan Sebi gitu. Ya contohnya kayak gitu sih. Jadi
tiga hal itu sih. Jadi tadi apa tiga hal itu? Pertama, memahami. Yang kedua itu bijak menggunakan sesuatu hal. Yang ketiga memfilter. Jadi kita itu harus pertama memahami lah dulu apa artinya politik ya. Iya. Karena kalau kita nggak paham, gimana kita mau ngelakuin? Nah, itu juga kalau kita nggak paham juga, kita nggak akan bisa bijak Iya. sesuatu itu. Ya. Bijak. Itu juga kalau kita mungkin kita bijak tapi kita tidak Tidak bisa bisa memfilter, mencari. itu bisa senjata makan Tuhan. Benar. Ini bang, kalau dinikmatin kali bang, ini minum udah silakan dinikmatin bang ini. Tuh, kayaknya enak nih jadinya. Iya kan, maksudnya kita udah bicara gitu, harus dong. Panas nih lagi juga. Mohon maaf ini sebenarnya kita agak disponsorin ya, cuma ya gimana ya? Iya. Kayak ada manis-manis ya. Oke, mungkin tadi ada tiga hal lah ya bang. Mungkin setelah kita mempelajari tata cara berpolitik kan, yaitu dari tiga hal tadi, mungkin tips lah dari abang tuh, tips buat rekan-rekan yang ada di sana, bagaimana dia bisa berpolitik dengan baik dan benar, tipsnya apa aja yang harus dilakukan. Pertama, kalian harus kritis, open minded. Percuma Kritis tapi kita tidak open minded iya. gitu kan. Gak ada, maksudnya kita juga harus paham gitu terkait dari kita bisa berkritik kepada orang tapi kita juga tidak mau menerima kritik. Banyak gitu terjadi bang. Serius. Kita tidak membuka pikiran kita gitu. Kita hanya berpikir pikiran kita lebih benar gitu. Iya. Padahal suatu logika itu kan banyak gitu, pemikiran itu kan banyak. Benar. Itu orang beda-beda coy. Bahkan juga selain dari itu kita juga harus peka dong. Peka terhadap orang lain yang mengkritik kita. benar. Atau enggak kita peka untuk kalau kita ngekritik itu kita harus dengan yang lebih baik loh. Orang ini dia nggak suka dengan cara kita kayak begini. Kita juga Peka, berarti tadi itu harus berpikiran kritis. Iya, kritis, terus juga open minded, kita juga harus peka. Terus juga kita juga harus bisa manajemen diri. Manajemen diri itu Manajemen diri itu gimana? kayak kita tuh bisa mengontrol emosi kita gitu. Ketika kita dikritik atau mengkritik, jangan sampai membawa emosi sih. Iya. Karena bisa jadi kritikan kita mengejar kebencian. Jadi jatuhnya bukan kritik, lebih ke menghina ya. Menjatuhkan. Ya benar sih. Kalau kita nih udah bisa daya kritis kita bagus. Kita juga open-minded. Kita peka juga. Tapi nggak bisa Tapi kita nggak bisa manajemen diri kita nih. Wah, percuma juga. Lu bisa aja menjatuhkan orang lain gitu. Sama aja kayak lu juga punya kepentingan tapi dengan cara buruk, dengan cara yang jelek lah ya. kayak gitu lah caranya lah. Kalau menjatuhkan kurang elegan lah kalau menurut gua. Nggak safety. Iya. Itu sih kalau menurut gua itu sih yang paling penting adalah tiga hal tadi. Kritis, open minded, peka, dan manajemen diri. Karena memang tadi ya open minded ya, berpikiran kritis itu karena kebanyakan orang zaman sekarang itu memang nggak mau dikritik, tapi mau kritik. Nah, iya. Gua jadi keinget ini bang, kata-kata kalau lu tahu Rocky Gerung itu tahu ya. Yang mana? Pikiran itu, logika itu, memang ada baiknya itu diadu menggunakan argumen. Jadi kita bisa mengadu pemikiran gitu. Kalau misalnya pikiran kita nggak mau diadu ketika kita ada argumen kita marah, itu bukan berpikir bang, berdoa. Nah, iya. Itu tuh karena berdoa boleh diganggu. Iya. Kita nggak mau, kita tuh nggak menerima kritikan. Anti kritik kita. Kayak siapa tuh? Iya, itulah. Ada lah yang orang-orang. Gue nggak tahu lagi siapa namanya. Yang merah itu loh, yang merah. Merah, itu siapa merah? Ini juga merah nih. Iya. Yang ada gambar kantungnya itu loh. Kita sebutlah MU ya. MU lah, merah. Ya kita seperti itulah. Ini takutnya SJW MU pada terang kita bang. Enggak, bukan MU ke sana ya, tapi MU-nya Indonesia gitu ya. Ada lah yang gambar hewan itu kan, Pak. Ini pura-pura hebat juga ya. Kayaknya ini mungkin pertama dan terakhir sih podcastnya kalau kita masih dulu terus bang. Mending lanjut lagi. Beda. Jangan kayak gitu. Sama itu tuh kan bahaya juga. Tapi kalau untuk kepekaan itu tadi berarti tolak ukur kepekaannya Mas Tama itu gimana?
Tolak ukurnya itu kita tuh kepekaan itu kan kayak kita tuh kita berusaha untuk memahami juga gitu. Orang lain tuh mengkritik kita karena apa sih gitu. Oh iya, berarti ini lebih ke introspeksi diri. Iya. Oh iya kan, benar sih, gua salah gitu ya. Kan kalau misalkan kita nggak peka nih dengan kita udah dikritik, berarti kitanya nggak peka. Kalau kita udah dikritik berarti ada yang salah tuh. Iya benar ya. Atau enggak kalau kita mengkritik orang mulu nih, bla 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 segala macam. Kalau kita nggak peka untuk kalau gue peka, kalau gue kritikin terus orang sebel gak ya? Gua kadang kesel sama orang yang kayak gini bang. Jadi kayak contoh nih, lu nyuruh gua melakukan suatu hal, tapi lu ngelarang gua melakukan suatu hal, tapi lu ngelakuin suatu hal itu. Gua paling kesel sama orang yang kayak gitu. Ya karena dia hanya bisa menggunakan teori, tapi praktiknya tidak. Dia kayak lu jangan kayak gini ya, tapi dia ngelakuin apa yang dilarang dia itu gitu. Kan jatuhnya kayak munafik gak sih, kayak gua paling kesel sama orang kayak gitu. Lo kayak nggak mau, lu mau mengkritik orang tapi dia itu lu mau dikritik masalahnya. Iya bahasanya kayak gitu. Jadi memang kalau secara logika juga kita pikir itu sesuatu yang salah ya. Jadi tadi lah itu ya 3 hal ya. Ya kita juga harus paham lah untuk diri kita juga gitu. Benar. Karena kan apa yang kita perbuat balik lagi kepada kita. Gitu sih. Apa yang kita perbuat balik lagi kepada kita. Jangan sampai lu menggunakan sesuatu politik ini menjadi hal yang buruk. Politik ini udah dipandangnya buruk sebenarnya, karena banyak orang yang menggunakan politik ini dengan salah. Jangan makin diperburuk kalau itu gitu ya. Iya. Jadilah yang berbeda. Jadi cara berpolitik yang berbeda lah. Tapi ya memang menarik sih kita kalau membahas dunia politik ini nggak akan ada habisnya. Luas banget gitu. Ini masih wilayah kampus gitu, belum lagi wilayah secara negara, belum wilayah secara pemerintah. Di sekolah dasar pun juga pasti ada perpolitikan di sekolah di guru. Iya. Tapi kalau kita bilang politik dan kampus itu adalah satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan kampus. Gitu. Karena di sanalah tempat kita bisa menambah mindset kita juga, insight baru juga lewat politik. Cara kita itu lebih bijak kan banyak orang bilang kan mahasiswa itu adalah agent of change dan mereka tuh bergerak atas intelektual. Berarti kan daya pikir kita berarti lebih tinggi. Lebih tinggi karena ada kata maha. Orang tuh sekolah kan ada maha. Ya, berarti kan kalau mahasiswa kan mahasiswa. Berarti kan di atas dari siswa. Ada maha. Kita menggunakan otak kita sendiri dan politik itu adalah cara kita untuk menggunakan daya berpikir kita juga. Cara menyalurkan. Iya benar sih Bang. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau menyaksikan video ini, berpolitik itu sangat penting. Iya, penting. Dan politik dan kampus itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan karena itu saling berkaitan, benar ya. Mungkin terakhir Bang, untuk closing statement, pesan-pesan Abang untuk adik-adik di luar sana yang pengen masuk ke dunia perpolitikan kampus atau pengen mencoba merasakan atmosfer dari politik kampus itu, ada nggak sih closing statement dari Abang? Kalau dari gue buat teman-teman semua, jangan pernah untuk menjadi seorang apatis, karena ketika kita menjadi seorang apatis, otomatis segala hak untuk punya kita itu akan diambil orang untuk kepentingan itu baik untuk kita bisa jadi merugikan. Jadi paham itu belum tentu harus terjun juga, dan terjun juga udah pasti harus paham. Benar. Itu dia keren sekali oleh Bang Theo. Jadi teman-teman, itulah tadi yang kita bisa saksikan ya, yang teman-teman dengarkan tentang perpolitikan di kampus ini. Dan kita sih berharap ya Bang, anak-anak teman-teman Sebi bisa menerapkan ya, lebih melek lagi terhadap dunia politik, dan jangan apa-apa dianggap orang berpolitik itu adalah sesuatu yang salah, karena tidak semua politik itu buruk gitu teman-teman. Mungkin terima kasih banyak nih Bang Theo udah meluangkan waktunya. Ini silakan dinikmati ya. Terima kasih juga. Iya. Beda lagi nih kan nih. Iya, jadi kita tahu kan, Abang kan anak kosan ya. Iya, kita kan sulit ya. Ini kita bahas di belakang lah. Jadi thank you ya, terima kasih. Thank you juga. Buat Bang Theo, gua berharap sih Abang bisa lulus dengan cepat dan semua harapan-harapan yang Abang inginkan bisa tercapai semua. Thank you ya. Oke, itu aja politik yang bisa kita dengar, politik yang bisa
Itu adalah podcast politikal talk kita pada kali pertemuan pertama ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi sebuah penyeimbang atau penambah ilmu bagi teman-teman yang menyaksikan. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan tutup Political Talk ini dan saksikan Political Talk selanjutnya yang akan mengundang bintang-bintang tamu, narasumber-narasumber yang lebih asik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Goodbye.